Pemirsa, 2 pekan pasca banjir bandang yang menerjang Kabupaten Gayo Lues Aceh, masih ada 40 desa di 4 kecamatan yang hingga saat ini masih terisolir. Banjir juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam skala besar. Kecamatan yang terisolir adalah Kecamatan Putri Betung, Trimsjaya, Kecamatan Pining, dan Kecamatan Pantan Cuaca. Desa Pungke dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Putri Betung termasuk yang terdampak paling parah. Sebuah truk pengangkut bantuan sempat terjebak lumpur saat memobilisasi bahan bantuan logistik ke desa itu. Kapolres Gayo Lues AKBP Hirowo mengatakan terdapat 40 desa yang masih terisolasi. Untuk mengakses lokasi tersebut harus menempuh jalur menggunakan sepeda motor dan berjalan kaki yang kemudian dilanjutkan menyeberang dengan menggunakan tali atau kabel sling. Bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Gayo Lues juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam skala besar. Sedikitnya 76 unit jembatan dilaporkan hanyut dan rusak akibat terjangan banjir. Kerusakan meliputi 12 jembatan rangka baja, 52 jembatan gantung, 13 jembatan komposit, 2 jembatan beli, dan 5 jembatan baja WF. Jembatan-jembatan ini merupakan akses vital yang menghubungkan antar desa, antar kecamatan, hingga lintasan antar kabupaten. Anggaran untuk pemulihan diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Pemirsa, bagaimana kondisi di Gayo Lues 2 pekan pasca diterjang banjir bandang dan longsor, serta seperti apa penanganan warga korban bencana? Kita sudah terhubung dengan Bupati Gayo Lues, Bapak Suhaidi. Selamat sore, Pak Suhaidi. Selamat sore, Bu Fitri. Baik, Pak Suhaidi, 2 pekan pasca bencana, ada berapa jumlah wilayah di Gayo Lues yang saat ini masih sulit dijangkau oleh bantuan? Karena parahnya kerusakan yang disebabkan oleh banjir bandang di Kabupaten Gayo Lues, terutama untuk akses jalan, Bu Fitri, ini masih ada 4 kecamatan yang sebahagian wilayah desanya belum dapat kita jangkau menggunakan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Walaupun secara umum untuk bahan logistik ini kita terus berupaya bekerjasama antara TNI, Polri, dan semua relawan untuk menyampaikan bahan-bahan logistik ke masyarakat kita yang masih terkurung yang belum bisa kita datangi gitu, Bu Fitri. Oke. Dari data yang dimiliki Pemkab saat ini, ada berapa banyak warga yang saat ini sudah bisa dievakuasi ke tempat yang lebih aman ataupun ke lokasi pengungsian? Ya, data pengungsi saat ini kita masih di angka 24.616 jiwa atau 6.239 kakak, Bu Fitri. Ini tentunya tersebar di seluruh Kabupaten Gayo Lues. Cuman karena sulitnya akses menuju lokasi yang pengungsian ini, sehingga kami tetap berupaya untuk melakukan memperhatikan para masyarakat kita yang terkurung dan mengungsi di seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues, terutama untuk pangan, logistik, dan obat-obatan, petugas kesehatan. Kita tetap berupaya memanfaatkan petugas-petugas yang ada di kecamatan gitu, Bu Fitri. Untuk di Kabupaten Gayo Lues sendiri, apakah kemudian masih ada korban yang saat ini masih dinyatakan hilang dan dalam tahap pencarian, Pak? Per hari ini kita masih ada korban hilang 1 orang dan korban meninggal 5 orang. Itu data sementara yang kita dapat karena kita juga belum sepenuhnya menerima laporan dari seluruh wilayah yang terkena dampak banjir bandang ini, Bu Fitri. Karena kita untuk alat telekomunikasi juga putus semuanya, kemudian listrik juga sebagian wilayah Gayo Lues masih padam, sehingga kita sulit mendapatkan data-data dari daerah yang terdampak di seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues. Baik, Pak Suhaidi, ini mengenai kondisi infrastruktur. Nah, ini bagaimana dengan jaringan komunikasi, aliran listrik, serta air bersih di Gayo Lues? Ya, yang paling susah makanya mungkin Gayo Lues juga agak terlambat kemarin update-nya, Bu, di media-media nasional karena memang jaringan putus total dan listrik juga putus total. Tetapi hari ini listrik mungkin sudah ada sekitar 40% wilayah Gayo Lues ini sudah kembali normal walaupun secara bergiliran. Kemudian untuk jaringan telekomunikasi ini juga putus total
Saat ini juga kita berkomunikasi hanya menggunakan bantuan alat seperti Starlink yang membantu kami di sini sehingga kami bisa berkomunikasi dengan pihak provinsi dan pusat untuk melaporkan kejadian bencana banjir bandang ini. Kemudian untuk kerusakan sendiri, Bu, ini di Kabupaten Giluas karena umumnya desa yang ada di Kabupaten Giluas itu umumnya memang berada di pinggiran sungai seperti yang di dalam foto ini, itu desa juga itu, Bu, dan kebetulan desanya sudah hilang dan perumahan mereka sudah hanyut. Jadi total data yang kita terima sementara untuk kerusakan jembatan itu baru saja kami terima data dari tim kita yang berada di lapangan. Itu jembatan yang rusak berat dan hanyut itu sebanyak 88 jembatan, terdiri dari jembatan rangka baja, komposit, beli, dan jembatan gantung yang selama ini digunakan oleh masyarakat Giluas untuk menuju ke sentra-sentra produksi gitu. Kemudian untuk data irigasi yang rusak berat itu 50 unit yang tersebar di seluruh desa Kabupaten Giluas. Kemudian untuk jaringan air bersih sendiri ini 60 desa yang terdampak rusak berat dan saat ini sepertinya masih belum dapat difungsikan gitu. Baik, Pak Suhaidi, lalu dengan upaya perbaikan infrastruktur jalan sendiri sejauh mana hingga saat ini agar kemudian akses masyarakat bisa segera dipulihkan? Ya, untuk hari ini kami pemerintah daerah fokus kepada jalan yang dari Sumatera Utara, Aceh Tenggara, dan menuju ke Giluas. Kenapa? Karena jalur tersebut adalah jalur logistik. Itu mencapai 95% logistik kita itu melalui jalur tersebut. Dan kebetulan memang itu juga jalan yang kerusakannya paling parah. Jadi tadi kami mendapat laporan dari tim kita di lapangan bahwa diprediksi butuh mungkin sekitar 2 pekan ke depan. Mungkin jalan ini baru bisa tembus dan kembali normal seperti biasa gitu, Bu. Makanya dalam kesempatan ini juga barangkali saya sampaikan bahwa untuk kondisi beras kita memang masih ada stok, Bu. Di Bulog kita mendapat bantuan dari Badan Pangan Nasional beras sebanyak 171 ton. Ini secara bertahap kita sampaikan kepada seluruh daerah yang terdampak oleh bencana banjir bandang ini gitu, Bu. Tentu dengan segala upaya menggunakan mobil, menggunakan sepeda motor, bahkan dengan berjalan kaki gitu. Oke, Pak Suhaidi, dengan akses yang sangat terbatas, artinya upaya yang dilakukan agar warga terdampak banjir bisa dipenuhi kebutuhan pokoknya secara merata seperti apa? Ya, tentunya segala upaya kita lakukan, Bu, menggunakan rakit, kemudian untuk penyeberangan logistik menggunakan tali. Karena bagi kami adalah untuk penanganan darurat yang pertama adalah bagaimana kami memastikan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Giluas itu terpenuhi bahan logistiknya. Ini mudah-mudahan bisa mengurangi kepanikan dari masyarakat Kabupaten Giluas, Bu. Ya, cuman yang paling parahnya hari ini juga kita sudah kehabisan BBM, Bu. Barusan kita juga berkonsultasi dengan pihak PLN. PLN juga memprediksi kalau BBM tidak masuk dalam 3 hari ini, mungkin Giluas ini akan padam gitu, Bu. Karena minyak yang cukup untuk bahan bakar yang cukup untuk PLN ini itu diperkirakan sampai 3 hari ke depan gitu, Bu. Karena PLN di Giluas ini tidak terkonek dengan Sumatera Utara dan Aceh, kita berdiri sendiri, Bu. Kita menggunakan PLTD. Jadi listrik tenaga diesel gitu. Sehingga ketika jalan rusak masuk ke Giluas, tentu ini cukup mengkhawatirkan bagi kami. Makanya salah satu upaya yang harus segera dilaksanakan adalah bagaimana mempercepat membuka akses dari Aceh Tenggara menuju Kabupaten Giluas. Karena ini adalah jalur logistik utama kita yang selama ini kita manfaatkan untuk Kabupaten Giluas. Itu, Bu Fitri. Baik, kita harapkan distribusi bantuan bagi warga yang menjadi korban bencana dapat terus dilakukan dan akses jalan dapat segera dibuka, terutama untuk dapat memenuhi kebutuhan BBM yang saat ini hanya bisa kemudian tersedia untuk 3 hari ke depan untuk kebutuhan listrik. Terima kasih Pak Suhaidi, Bupati Gayo Lues, telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.